Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk mengenal dari hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Kanjeng Nabi atau baginda Rasulullah SAW. Kemudian hari ini tentunya kita akan mengenal dari fikih. Kemarin kita sudah membahas tentang ilmu tauhid, sedikit dari pengenalan ataupun kata pengantar awal dari kenapa pentingnya kita mengenal dari i'tiqad tersebut. Begitu juga dengan hukum fikih, karena hukum fikih ini adalah hukum syariat yang tentunya perlu juga kita mengenalnya sebagai dasar landasan untuk kita menunaikan suatu perintah-perintah Allah melalui Rasulullah SAW dan yang dijaga dengan ilmu-ilmu para alim ulama di masa-masa hingga saat ini. Dengan hukum yang tentunya Allah Subhanahu wa taala telah berkahi di dalam berbagai para aimah ataupun para imam-imam yang telah Allah berkahi keilmuan mereka dan Allah jaga untuk bisa dipraktekkan ataupun diamalkan oleh umat-umat setelahnya. Alhamdulillah, kita akan membahas di dalam hukum fikih seperti biasanya untuk meminta keberkahan, meminta keluasan ilmu, meminta dari keberkahan ilmu. Tentunya tidak lepas kita meminta kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, kemarin kita sudah mengenal dari Islam, apa dari makna Islam, apa yang dikatakan Islam. Setidaknya saya di sini akan mengurai sedikit apa makna dari Islam itu sendiri. Islam adalah suatu hal petunjuk ataupun suatu hal untuk seseorang manusia ataupun seorang hamba, jin, manusia dan lainnya, yang betul-betul beriman kepada Allah, yang takwa kepada Allah, untuk ia menggapai suatu kebahagiaan atau suatu kesenangan yang maksimal di dalam keridhaan Allah, yaitu Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW yang sebagai hidayah ataupun petunjuk bagi manusia dari hal-hal tersebut yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu an dan santri-santri seterusnya. Alhamdulillah, sekarang kita akan masuk di tahap berikutnya, yaitu mengenal dari rukun Islam. Setelah kita mengenal dari Islam tersebut, kita perlu mengenal dari rukun Islam. Yang mana dari kitab ini ditulis oleh para penulis untuk memudahkan kita memahami berupa tanya jawab. Soal kam arkanul Islam, kam ada berapa arkanul Islam, yaitu rukun dari Islam. Ada berapakah rukun Islam? Jawab, arkanul Islam utawi dari rukun-rukunnya Islam. Arkanul Islam, adapun rukun-rukun Islam iku khamsatun, ada 5. Khamsatun, ada 5. Al-awwal, adapun yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah.
Syahadatu yaitu bersaksinya bahwa bersaksi bahwa la ilaha tidaklah ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wa anna dan sesungguhnya Muhammad dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan atau pesuruh dari Allah Azza wa Jalla. Asani, adapun yang kedua, iqamis shalah yaitu menegakkan atau mendirikan dari sholat. Asalis, adapun yang keempat ialah ita'uz zakah, yaitu membayar zakat. Ita'uz zakah yaitu membayar zakat. Ar-rabi, adapun yang keempat, shaumur Ramadan yaitu puasa di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Al-khamis, adapun yang kelima, hijjul bait yaitu menunaikan haji kepada Baitullah lil mustati'in yaitu bagi memiliki kemampuan atau kelebihan. Rukun Islam yaitu ada 5. Yang pertama, bersaksinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Perlu kita ingat, ini adalah rukun Islam yang pertama. Bersaksinya seseorang kepada Zat yang Maha Agung yaitu Allah, kemudian dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya ataupun pesuruhnya. Tentunya dengan persaksian ini sudah menunjukkan dirinya itu betul-betul iman kepada Allah, iman kepada yang Maha Agung, dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang mengimani Allah namun tidak Nabi Muhammad, tentu hal tersebut tidak bisa masuk di dalam rukun Islam. Bagaimana jika dia asyhadu an la ilaha illallah namun tidak Muhammad Rasulullah, dia tidak meyakini dari Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, maka hal ini tidaklah diterima. Namun jika dia mengucapkan la ilaha illallah itu sudah cukup, tentu itu sudah menunjukkan ia beriman kepada Allah. Berjalannya waktu, jika dia tidak meyakini Nabi Muhammad ini, maka perlu dipertanyakan. Tentunya jika dia beriman, dia meyakini bahwa tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad, melainkan Nabi Muhammad adalah penutupnya para nabi. Itu perlu dia garis kuat-kuat bahwasanya itu adalah kalimat untuk rukun iman atau rukun Islam yang pertama, yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian iqamis shalah, mendirikan sholat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dijelaskan, sholat ini ibarat kepala. Di dalam sebuah hadis diceritakan yang mafhumnya, sholat ini bagaikan tiang yang tengah, ataupun bisa dikatakan kepala. Jika seseorang tidak memiliki kepala, tentu tidak hidup. Jika seseorang tidak memiliki kaki, tentu orang masih menyatakan itu manusia. Tidak memiliki tangan, namun jika dia tidak memiliki kepala, maka dia itu sudah mati. Wallahu a'lam. Begitu juga dengan sholat. Sehingga mendirikan sholat ini adalah rukun dari nomor 2 yang harusnya untuk ditunaikan setiap orang yang meyakini dengan Islam. Wallahu a'lam. Namun jika seseorang meninggalkan sholat ini, itu tentu ada alasannya, yang mana bukan meninggalkan ya, dia ini mungkin mengabaikan. Ada bahasanya mengabaikan, tidak menunaikan. Itu ada dia kalanya dia ini malas. Itu ada di dalam hukum fikih, nanti yang selanjutnya akan dijelaskan bagaimana hukum
seseorang yang tidak menunaikan suatu perintah, yaitu mendirikan sholat ketika malas, maka apa hukumnya? Namun jika seseorang tidak mengerjakan sholat dikarenakan meremehkan dari perkara sholat tersebut, itu suatu dalam kata bahaya. Bisa-bisa dia ini tidaklah yang beriman sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia meremehkan suatu hal perintah yang dahulu diperintahkan kepada Rasulullah SAW, langsung diambil di tempat yang mulia, yang agung, bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya. Wallahu a'lam. Tentunya dia didukung dengan hadis-hadis lainnya, sebagaimana as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat ini adalah mi'rajnya orang beriman, dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan pentingnya sholat. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga adalah ita'uz zakah, membayar zakat. Zakat ini tentunya tidak sedikit. Ada zakat namanya zakat mal, ada zakat makanan pokok seperti beras, jagung, dan lain-lainnya. Namun dengan perkembangan zaman saat ini, tentu hukum di dalam zakat ini akan lebih meluas lagi. Dikarenakan zakat ini diberikan kepada orang-orang yang betul-betul dia memiliki kelebihan ataupun diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu amanah rezekinya yang banyak ataupun yang lebih, yang tentunya sesuai dengan harapan ataupun yang diperintahkan Allah melalui Rasulullah, itu ada harta dari umat yang beriman kepada Allah ataupun umatnya Rasulullah yang memiliki dari harta tersebut. Di dalam hal tersebut ada memiliki andil di dalam harta tersebut, sehingga seseorang ini diwajibkan ataupun diberikan kewajiban untuk menunaikan zakat. Sehingga jika seseorang di dalam katanya, di kata zakat ini sendiri, jika dia tidak menunaikan karena dia takut miskin dan lain-lainnya, itu banyak lagi perincian-perincian dari ulama-ulama, namun tidak ada yang menyatakan tidak ada wajibnya ia membayar zakat. Dia ada kewajiban membayar zakat, namun dia nanti akan dipertanggungjawabkan jika dia tidak menjalankan suatu hal perintah apa yang diperintahkan Allah, sebagaimana zakat. Sehingga di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah, maka beliau telah banyak melihat umat-umat meninggalkan dari perkara zakat ini, dan bahkan banyak yang mengaku dari nabi-nabi palsu, sehingga Abu Bakar radhiyallahu an telah memerangi mereka, karena meremehkan suatu hal yang telah diperintahkan. Nah, makanya di sini ada penjelasan dan perincian dari para alim ulama mengenai zakat dan sholat dan lain-lainnya. Wallahu alam. Kemudian yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Sudah tidak asing lagi, semua orang beriman dimanapun dia berada pasti dia mengetahui bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu termaksud di dalam rukunnya Islam, sehingga seseorang ini wajib di dalam menunaikan puasa Ramadan. Begitu juga bagi wanita yang ia datang bulan ataupun dia di dalam suatu hal yang tidak memperbolehkan dia puasa pun harus ia mengqodoknya di luar bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa pentingnya ataupun betapa perintah itu adalah suatu rukun yang diperintahkan Allah untuk umat ini. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan apa manfaat dari puasa, apa dari yang diharapkan dari Allah Azza wa Jalla dengan perintah puasa ini. Banyak sekali perincian di situ, dari menahan hawa nafsu, menahan dari lisan dan lain-lainnya. Tentunya itu tidak terlepas, itu adalah suatu yang terbaik untuk umat ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Rasulullah SAW, yaitu rukun keempat, yaitu puasa bulan Ramadan. Yang kelima adalah menunaikan haji bagi yang diberikan kemampuan ataupun ia memiliki kelebihan. Ini
ditunaikan jika seseorang itu sudah memiliki kelebihan. Tentu kelebihan di sini perlu diketahui dia betul-betul bisa menunaikan haji ini tanpa memudaratkan dirinya dan perkara-perkara yang ada berhubungan dengan dirinya. Wallahu a'lam. Dan kurang lebihnya demikian tentang rukun Islam yang perlu kita kenal dari penjelasan Islam sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf, saya undur diri. Jika kalian merasa video ini baik, maka jangan lupa kalian tekan subscribe, karena berhubung subscribe itu gratis. Kemudian share, bagikan jika hal ini memberikan kebaikan ataupun positif. Jangan lupa tekan like untuk menaikkan dari, mendukung dari channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi